Namanya juga hidup, pasti ada aja masalahnya. Tapi gimana ya caranya biar masalah dalam hidup itu nggak buat kita cepet stres, baperan, atau dikit-dikit marah. Nah, dalam Booklist kali ini aku akan membahas sebuah buku yang emang udah banyak banget di request sama kalian, yaitu Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi teras atau filosofi Stoa adalah filsafat klasik dari zaman Yunani kuno yang masih relevan banget untuk kehidupan kita sekarang. Or even more needed than ever. Karena bisa jadi pedoman untuk membentuk mental yang tangguh dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dan kalian gak perlu takut kalau video yang membahas filsafat kali ini akan jadi topik yang berat atau ngebosenin. Karena menurut aku justru buku ini tuh punya insights yang menarik, relatable banget, dan praktis buat kita terapin di kehidupan sehari-hari. So, langsung aja kita bahas. Insight pertama, the problem with positive thinking. Nah, kita mungkin udah sering denger ya, kekuatan positive thinking. Biasanya kalau kita lagi ada masalah, orang di sekitar kita tuh akan menyarankan buat udahlah positive thinking aja. Tapi tahu nggak sih, ada sebuah artikel di New York Times yang menyebutkan bahwa positive thinking itu justru bisa menghambat kita loh. Kok bisa sih? Menurut artikel tersebut, positive thinking itu bisa menipu pikiran kita seolah kita sudah mencapai tujuan. Sehingga malah melemahkan usaha kita untuk mencapainya. Penulisnya memberikan contoh. Misalnya, kita gagal total saat ujian dan kita tipe yang positive thinking. Pasti lulus. Nah, kalau kita mendapatkan nilai yang jelek, kita tuh bukan cuma sedih karena kegagalan tersebut, tapi kita juga jadi menyalahkan diri sendiri. Seharusnya aku bisa positive thinking nih sekarang. Aku harus ngambil pelajaran dari kesalahan ini. Tapi kok aku masih ngerasa sedih ya? Bayangin aja betapa menderitanya kalau kita punya mindset seperti itu. Dan penulisnya menggambarkan juga, situasi ini tuh bagaikan kena tinju 2 kali. Dan tinju yang kedua, di mana kalian merasa tidak berdaya dan bersalah karena merasa sedih, justru tuh kadang-kadang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Tentunya ini bukan berarti kita dilarang untuk berpikir positif ya, atau harus terus berprasangka buruk terhadap kehidupan. Justru filosofi Stoa ini mengajak kita untuk tetap hopeful, tapi juga realistis dalam menjalankan hidup. So instead of just focusing on having only positive thoughts, we can practice mental contrasting, a method that helps us find balance between positive and negative thinking. Dan dengan metode ini, kita dianjurkan untuk membayangkan hasil yang diharapkan, sekaligus mengantisipasi hambatan-hambatan apa saja yang akan kita temui. Penelitian menunjukkan dengan melakukan ini, kita bisa mencapai tujuan dengan lebih baik dibandingkan dengan hanya membayangkan hal positifnya aja, ataupun hanya dengan berkutat pada hal negatif saja. Sekarang insight kedua, jangan memusingkan hal-hal di luar kendali kita. Ada satu prinsip utama nih dalam ajaran Stoa yang disebut sebagai dikotomi kendali. So, some things are up to us and some things are not up to us. Ada hal-hal dalam hidup yang dapat kita kendalikan dan ada hal-hal yang enggak. Para filsuf Stoa sepakat kalau kita tuh hanya perlu fokus pada hal-hal di bawah kendali kita aja, yaitu hal-hal yang sifatnya internal. Kalau kita musingin hal-hal yang sebenarnya tuh berada di luar kendali kita, itu artinya kita lagi membuang waktu dan tenaga juga untuk hal yang sia-sia dan harus bersiap untuk menghadapi kekecewaan malah. Tapi pastinya kan dalam hidup ada aja ya hal yang berada di gray area dan gak sepenuhnya bisa masuk ke dalam kedua kotak tersebut. Oleh karena itu, penulisnya juga memperkenalkan kita dengan perkembangan konsep dari dikotomi menjadi trikotomi kendali. Jadi, 1. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, seperti opini dan pertimbangan pribadi, keinginan dan tujuan internal, pokoknya semua yang berpusat di dalam diri kita. Yang kedua, hal-hal yang gak bisa kita kendalikan sama sekali, kayak opini orang lain, cuaca, bencana alam, kondisi saat kita lahir, dan lain-lain. Dan hal-hal yang bisa kita kendalikan sebagian, contohnya hasil ujian di sekolah, karir, hubungan, dan lainnya. Nah, misalnya nih, kita lagi mau ada sidang skripsi. Kita kan pasti biasanya cemas dan gugup tuh. Aduh, nanti lulus nggak ya? Gimana kalau udah snake killer nih? Coba deh,
tenang dulu dan kita telaah lagi. Mana aja sih hal-hal yang perlu kita khawatirkan? Hal-hal seperti siapa dosen pengujinya, mood mereka gimana, laptop kita nanti tiba-tiba hang nggak ya, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi ngapain nggak ya kita pusingin? Karena gimana pun nggak bisa kita apa-apain juga. Tapi ini bukannya kita pasrah aja ya sama keadaan. Karena kan ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Dan bisa kita usahakan. Seperti menyiapkan materi dengan baik, istirahat yang cukup, nge-charge laptop sebelum presentasi, dan seterusnya. Sehingga nantinya hasil dari sidang tersebut adalah perpaduan dari hal-hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Jika kita telah mengerahkan upaya yang sebaik-baiknya di dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan, itu udah cukup guys. Semakin besar upaya kita, seharusnya semakin besar juga peluang untuk mendapatkan hasil yang kita mau. Dari prinsip ini kita tuh diajarin bahwa wah, kita emang gak bisa selalu memilih setiap situasi yang akan hadir di dalam hidup kita, tapi kita bisa selalu mengusahakan yang terbaik dan menentukan sikap terhadap situasi tersebut. Insight ketiga, hidup berdampingan dengan emosi negatif. Mustahil rasanya kalau kita tuh hidup tanpa adanya masalah sama sekali. Emosi negatif akibat suatu masalah itu pasti akan muncul sih every now and then. And in the end we just have to learn to live with it. Emosi negatif itu bukan menjadi hal yang harus terus kita perangin, tapi kita kendalikan. Penulisnya mengungkapkan, sebenarnya hampir setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu sifatnya netral, tapi akan menjadi baik atau buruk tergantung pada interpretasi dan makna yang kita berikan. Makanya pada saat emosi negatif tuh menerpa, mau itu marah, sedih, frustrasi, dan lain-lain, kita tuh harus bisa mengkontrol interpretasi yang muncul di dalam pikiran kita. Di sini kita dikenalkan dengan teknik STAR. Stop, think, assess, and respond. Yang pertama, stop. Saat kita mendeteksi adanya emosi negatif, kita harus berhenti sejenak. Ibaratnya teriak time out dalam hati. Jangan biarkan perasaan itu berlarut-larut. Lalu, think and assess. Selanjutnya baru nih kita coba mulai berpikir dengan jernih dan menilai situasinya. Apakah perasaan ini tuh valid dan dapat dibenarkan? Apakah ini berada di dalam kendali aku dan ada nggak ya solusi yang bisa aku lakukan? Terakhir baru respond. Setelah kita menilai situasinya dengan kepala dingin, barulah kita menentukan respon apa yang ingin kita berikan. Harapannya, karena ini sudah melewati proses pemikiran yang lebih matang dan rasional, maka respon yang kita berikan pun bisa lebih sesuai dan gak kebawa keadaan. Nah, selain teknik STAR itu, kita juga disarankan untuk tidak menyesali masa lalu. Kalau kata penulisnya nih, masa lalu tuh udah mati. Lebih baik kita mencintai nasib yang sudah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Karena segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sebuah rentetan kejadian yang sudah berlalu dan berada di luar kendali kita. Dan gak ada yang bisa kita ubah, hanya bisa kita jadikan memori atau bahan pembelajaran. Jadi gak ada yang perlu disesalin. Penulisnya mengatakan bahwa setiap detik kita menginginkan berada di tempat lain dalam situasi berbeda dan berbagai wishful thinking lainnya, maka kita telah dirampok dari kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri masa kini, detik ini. So beautiful. Dan sekarang bagian favorit, so what? Aduh, menurut aku nih bukunya seru banget. Soalnya meskipun lagi ngomongin soal filosofi, tapi cara penulisannya tuh sederhana, terus mudah dimengerti, dan penulisnya tuh juga banyak kasih pengalaman pribadinya. Jadi relatable, dan komentar-komentarnya banyak yang lucu dan menggelitik. Buku ini cocok banget sih buat yang baru mau mulai belajar tentang stoicism. Dan as I go deeper into the book, it also makes me wonder, kayaknya sebenarnya kekhawatiran manusia dari zaman dulu sampai sekarang tuh gitu-gitu aja ya. Jadi tips-tips atau pemikiran yang udah dicetusin dari 2000 tahun lalu pun bisa masih relevan sampai sekarang. Tapi ya perlu jadi catatan juga bahwa filosofi teras ini hadir bukan sebagai obat mujarab yang bisa menghilangkan segala masalah kita atau menjanjikan kebahagiaan yang absolut. Tapi lebih ke membantu kita sih untuk mengembangkan mental biar nggak gampang terombang-ambing oleh terpaan kehidupan dan kita bisa hidup dengan lebih damai setiap harinya.
Okay, thank you so much for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, ayo kasih book recommendations di komen di bawah. And don't forget to subscribe, like, comment, and turn on notifications. Bye-bye!